Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mengimplementasikan penggunaan SQL kepada tugas proyek saya. Pertama, kita akan masuk ke dalam examnya terlebih dahulu. Kita login dengan MySQL min u ilun min p dan masukkan passwordnya. Bisa juga tanpa password, bisa menggunakan MySQL min u root. Oke, lanjut. Pertama-tama, jika ingin menampilkan database uh, yang sudah ada, kita bisa menggunakan show database. Maka database yang telah dibikin sebelumnya akan muncul di sini. Lanjut, kita akan membuat create database pustakaan, lalu database-nya show database. Untuk membuat sebuah database bisa menggunakan create database perpustakaan. Akan muncul di sini. Lalu menggunakan kita membuat database-nya, kita akan bisa dengan use perpustakaan. Lalu ini dari tadinya yang non, maka akan menjadi perpustakaan. Artinya ini sudah masuk ke dalam database daripada perpustakaan itu sendiri. Membuat tabel mahasiswa atau jam, perpus dan buku kedua. Nah, kan ada create table peminjam, lalu ada sebagai perbaginya, dan nol ini adalah kolom itu sendiri tidak boleh kosong. Terus ini apa, INT ukurannya 15, jadi NIM itu ukurannya 15, dia nggak boleh lebih dari 15. Kalau lebih dari 15 dia nggak bisa. Lanjut ke ada kolom nama depan, nama tengah, nama belakang dengan tipenya varchar dan berukuran 10, dan yang nama depannya not null dan nama belakangnya not null, sedangkan nama tengahnya dan not null. Kenapa? Karena tidak semua orang ada nama tengahnya, jadi kita yang ini tidak diwajibkan lah. Lanjut ada jalan, RT dan RT, RW, desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Untuk tipenya yaitu ada varchar dengan ukuran 10, lalu INT dengan ukuran 4, varchar ukuran 15, dan seterusnya. Lanjut ke menambahkan ID staf sebagai relasi antar tabel jam dan staf perpus. Kita bisa menggunakan alter table ya. Alter table ini untuk memanipulasi atau memodifikasi sebuah table gitu. Karena di staf sebagai relasi antar table, kita bisa menggunakan sintak alter table jam, lalu add constraint ID staff or ID staff references staff ID staff. Nah, yang tambahkan dari ID staff sebagai foreign key. Di dalam ini nama kolomnya, lalu referensinya dari table staff dengan nama kolom ID staff. Nah, di sini kan muncul nih staff sebagai ini, artinya itulah
Kalau ini kan free kan primary key ya. Kalau mul ini artinya free foreign key lah. Lanjut. Terus sebagai primary key table benar itu untuk mengatakan bahwa dapat tidak kosong seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Lalu membuat tabel stop purpose dengan cara create masih sama dengan mahasiswa tadi, kita bisa menggunakan create table stop lalu staff ID int 15 memiliki not cool not null dan yang terusnya masih sama dengan tabel peminjam tadi. Lalu membuat tabel buku dengan cara create sebagai primary key-nya dan nama buku sebagai dan tebal halaman. Sebagai primary key table kosong seperti saya jelaskan tadi, kosong. Ada kasus saya salah memasukkan kasus ini, saya salah memasukkan tipe data ke primary key tabel staff yang seharusnya varchar karena untuk nilainya mengandung angka dan huruf, karena kan atribut yang ingin primary key, dan jika ingin kita dari sebuah dan isi tabelnya juga belum ada, saya untuk terus table staff purpose tersebut dan staff ID varchar. Bisa dengan menggunakan drop ya. Saya juga ingin mengubah nama staff ID menjadi ID staff dengan alter. Contohnya seperti ini, alter table, nama table, change column staff ID, lalu nama lama tipenya. Lanjut, jika ingin melihat struktur dari sebuah database, kita bisa menggunakan perintah ini, staff purpose, maka strukturnya akan, lalu kita akan membuat tabel dari nomor. Dengan cara sama dengan sebelumnya, table siswa berapa, terus telepon car ini untuk menghubungi dari tabel mahasiswa dengan tabel yang untuk lihat struktur dari tabel. Nah, terus kita buat bersama dengan sebelumnya, kita membuat tabel nomor satu, tapi untuk staffnya isinya kurang lebih masih sama, cuman ID staff dan key-nya referensinya ke staff purpose dengan ID staff, struktur dari tabel ya staff, lalu buat tabel jam, yaitu dengan cara tabel meminjam pada beberapa atributnya, jam, key ini sama seperti sebelumnya, menghubungkan tabel peminjam dan tabel buku, tanggal pinjam, tanggal
ya baiki. Lanjut ke DML, kita akan insert dan select data dan melihat tabel stop purpose. Bisa menggunakan insert into stop purpose. Terus isian dari tabel yang tabel yang diisikan isinya seperti itu. Saya menggunakan select bintang dalam stop purpose. Select ini artinya semua data dan stop purpose bintangnya artinya semua data dan melihat tabel peminjam sama seperti yang sebelumnya. Ini untuk menginput data dan menampilkan tabel peminjam seperti ini. Data dan melihat tabel insert itu bisa dengan insert itu isi datanya apa aja gitu. Hasilnya yang telah di sini maka akan muncul ke sini. Cara select bintang tampilkan. Dan kita bisa dengan sama seperti sebelumnya insert into nama tabel datanya apa, sama juga data dan tabel memindahkan data ke dalam tabel bisa dengan cara insert into pinjam tanggal pinjam tanggal berapa. Hasilnya akan seperti ini. Select bintang, hasilnya akan seperti ini. Dan lalu kita lanjut ke itu agregasi. Sebanyak 6 dengan cara seperti ini. Select count dalam kurung ini tabel apa yang ingin yang dihitung, itunya apa barisnya, lalu tetapkan namanya sebagai banyak yang meminjam, from meminjam. Jadi count ini dia akan menghitung berapa banyak baris dari sebuah kolom. Tampilkan banyak peminjam. Ya kan menampilkan yang meminjam itu transaksi yang sedang berlangsung, yaitu sebanyak 6. Lalu di sini total peminjamnya ada 5 orangnya lah. Kalau ini mungkin bukunya lah, buku yang dipinjam itu ada 6. Orang yang peminjamnya tuh ada 5. Tampilkan banyak perpustakaan. Nah, untuk menampilkan banyak perpustakaan tuh kita bisa lanjut, kita akan menampilkan semua data dari meminjam yang dimana tanggal pinjamnya antara tanggal 1/2023 hingga tanggal 1 bulan 1 2023 hingga tanggal 31 bulan 12 2023. Maka datanya akan muncul seperti ini.
kode pinjamnya sini, NIM-nya ini, kode bukunya ini, tanggal pinjamnya ini, dan tanggal kembalinya ini. Lanjut. Nah ini buat yang tadi ya, yang ini tampilkan banyak staf perpustakaan. Nah, dia akan dia menggunakan ini ya, select count ID staff, banyak staff, lalu from staff perpus, maka jadi staff perpusnya tuh ada 5 orang. Lalu ini ada tampilkan kode buku dan banyak buku tersebut yang dipinjam, ada berapa banyak buku tersebut yang dipinjam gitu. Terus bisa menggunakan ini ya, misalnya kode buku, lalu koma count bintang setelah meminjam grup by kode buku. Grup by ini merupakan bisa apa ya, seperti dibikin grup dengan dari kode buku ini. Lalu tekan nama peminjam yang meminjam kode perpus. Nah ini kita udah masuk ke join. Nah, penggunaan join yang pertama kita bisa menggunakannya untuk menampilkan nama peminjam yang meminjam. Ini ya, select jam, nama depan, nama tengah, nama belakang, join, jam on, jam titik, dan seperti ini. Nah, cara bacanya sini ya, tampilkan nama depan, nama tengah, nama belakang dari tabel peminjam, lalu interjoinkan atau gabungkan kedua tabelnya on peminjam titik NIM, artinya pada tabel peminjam titik NIM sama dengan peminjam titik NIM. Nah, artinya kedua NIM pada tabel ini harus sama, jadi sinkron dia. Maka hasilnya seperti ini ya, nama depan, nama tengah, nama belakang. Lalu yang nol ini artinya orang tersebut tidak mempunyai nama tengah, dan juga tidak diwajibkan akan menampilkan nama peminjam yang buku di perpus namun menghilangkan data yang duplikat. Nah ini kan datanya kan terduplikat nih karena dia minjam 2 buku kan. Terus kita pengen nampilin peminjamnya aja yang tanpa datanya double gitu. Nah, jadi bisa menggunakan ini ya, select distinct. Agar select distinct ini berguna untuk menampilkan data agar datanya tuh nggak double gitu. Lalu tampilkan nama peminjam beserta banyak peminjam tersebut yang meminjam buku tersebut. Nah, kita bisa menggunakan ini ya, select bersama dengan sebelumnya, menampilkan nama depan, nama tengah, nama belakang, lalu count ini untuk menghitung banyak baris pada tabel meminjam kolom kode buku. Lalu kode buku, lalu tetapkan namanya sebagai jumlah buku dari tabel peminjam, lalu left join kan atau gabungkan ke tabel sebelah kirinya meminjam dalam tabel meminjam meminjam dari tabel peminjam dengan kolom NIM dan meminjam dengan kolom NIM. Lalu grup baikan peminjam tabel peminjam dengan kolom nama depan
nama tengah, dan nama belakang. Maka hasilnya seperti ini. Nama tengah, nama belakang. Lalu akan mendapatkan jumlah buku. Madani ini 1, lalu Kirani ya Ramadhan jam buku 1, Sujibu Darson jam buku 1. Jam yang 9 yang atasnya masih sama dengan sebelumnya, sama dengan atas ini. Yang berbeda, dia mempunyai having untuk dia fungsinya sama seperti where, namun biasanya digunakan dalam uh, dalam join titik dari sama dengan 2. Kita akan game tertinggi itu ya, kita udah masuk ke subquery ya. Select apa nama Java where sama dengan select maximum name. Next ini menekan data tertinggi ya dari sebuah tabel. Kemudian untuk Kirani isinya sebentar. Dua satu 19 gamenya langsung dong terendah cut jam dengan tim sama dengan tim terendah terus seperti ini. Sama tuh kita bisa menggunakan selalu sama dengan, artinya tidak sama dengan kita akan bahkan nama peminjam yang meminjam buku sebanyak akan enjoy dan subquery sintak seperti ini. Select depan total buku pinjam, lalu from peminjam di sini joinnya select name total jam grup kan sebagai sub. Nah, lalu dalam 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 tabel peminjam sama dengan sub dari sini juga sinkron total buku jamnya dari sama dengan Kirani tadi kan sini trigger saat data yang dihapus maka akan masuk ke tabel terjerat meminjam. Di sini kita membuat trigger dengan nama after delete. Sebenarnya sebelum ini kita membuat delimiter delimiter
spasi garis miring enter, klik trigger after that it's raw back. Ini nih kode apa yang sintaknya siap. Karena kita pada saat ini data pada jam terus kan terdelete atau dalam kolom data yang dihapus kita sintak insert into. Di sini ada kode tanggal perusahaan. Sini lainnya dari dipinjam tanggal pinjam dan tanggal. Ini sebagai sebuah fungsi untuk tanggal hari ini atau tanggal sekarang lah. Data yang lama ada old dan new dihapus untuk kita sudah triggernya, kita membuat untuk menambah data yang dihapus lalu dipinjam ada atributnya pinjam tanggal pesan sini enggak lagi karena tabel ini tidak tabel yang jadi hanya sebagai tabel penampung ya. Sini ada tanggal timestamp ini untuk kayak library-nya dari no untuk kayak tipe datanya atau tipe data timestamp. Data yang meminjam dengan kode pinjam P001 dan setelah data dihapus maka data tersebut akan masuk ke dalam tabel data yang dihapus. Nah, contohnya seperti ini ya. Nih, delete from meminjam berkode pinjam P001 lalu select bintang from meminjam yang artinya kita menampilkan semua datanya ya. Terus ini ya P001 sudah menghilang, lalu isi data, lalu maka data yang dihapus tadi dia akan masuk dalam data yang ke tabel data yang dihapus. Dengan kita bisa melihatnya dengan cara ini ya, select bintang from data yang dihapus maka dia akan masuk ke sini. Kode pinjamnya ini, NIM-nya ini, kode bukunya ini, tanggal pinjam, tanggal kembalinya ini, dan tanggal penghapusannya tuh ini ya. Maka dia ini kita nggak perlu ini dia otomatis muncul saat kita menghapus datanya tanggal berapa dan jam berapa. Lalu kita lanjut ke prosedur. Prosedur ini adalah kalau di bahasa pemrograman itu kayak sebuah fungsi gitu, dia bisa dipanggil jika pada saat dibutuhkan. Nah, untuk membuatnya kita bisa menggunakan ini ya, delimiter garis miring lalu create prosedur, insert meminjam kode pinjam 410 int kode voucher 10 jam date dan tanggal kembali date. Ada yang ingin dijalankannya ya, ini insert into meminjam. Setelah kita ingin memasukkan prosedur ini untuk memasukkan data ke tabel meminjam, maka kita menggunakan dia insert into meminjam. Nama ini kolomnya apa aja,
sini nilainya, dan nilainya dari sini kode pickup, PNIM, kode tanggal pinjam, lalu tanggal kembali. Untuk menyelesaikan dari udah nih kita menggunakan N nih. Ini kan udah nih kita kelar nih, kita bikin prosedurnya. Nah, untuk selesainya cara gini, N spasi garis-miring delimiter spasi titik koma, selesai sudah prosedurnya. Prosedur yang telah dibuat cara menggunakan kode pinjam lalu isi file seperti gambar di bawah. Nah, ini kan data sebelum termasuk nih, isinya seperti ini. 01 kan belum ada, kita manggil dengan cara seperti ini. Insert jam, lalu datanya gimana, datanya apa aja. Satu ya, apa, tanggal jam, tanggal kembali muncul. Sudah membuat benar untuk mengerti isi dari pinjam. Select untuk mendapat tanya ya. Misalnya saya bikin data yang mau dijalankan apa, tanggal pinjam, tanggal dan spasi sebagai untuk menyelesaikan. Lalu lanjut panggil panggil prosedur yang telah dibikin tadi. Nah, dengan cara select jam untuk prosedur ini. Dia akan saat dipanggil, maka dia akan menjalankan dalam bagian ini. Kan set misalnya konten pinjam, tanggal jam, dia akan melakukan jam seperti ini. Tanggal pinjam, kecamatan, jam ya sama kerja dari spasi garis-miring klik sudut sudutnya parameternya apa, kecamatan, artinya semua data tabel kecamatannya sama dengan kecamatan parameter yang di sini. Di prosedur parameter dan menata jam dan dengan kecamatannya juga. Hasilnya dari selesai.
sekian eh, apa ya, rekaman dari pengimplementasian SQL pada proyek saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.